Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusuh wa dhubatin nasuh wa salahil jasali wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ma'alif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa usulih wa furu'ih wa dhawil hukuki alaih majma'in anna Allah ta'ala taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa thumma ila sahibul maqam al habibul sallallahu alaihi wasallam وثم إلى روح الشيخ مربي روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حفيظ الدين وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي هدي نور السيد وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي هدي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي هدي حسن بصري أبو بكر وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وبفضلك وانشر علينا Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa. Kita ulang sedikit dari Ya Aliyu alaika bisalatid duha. Alaika bisalatid duha. Halaman berapa baris? Halaman 5 dua baris dari bawah ya. Itu. Halaman 5 dua baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي عليك بصلاة الضحى في السفر والحضر فإنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من فوق شرف الجنة أين الذين كانوا يصلون الضحى ادخلوا من باب الضحى بسلام آمنين وما بعث الله من نبي إلا وأمره بصلاة الضحى يا علي من كرامة المؤمن زوجة موافقة والصلاة جماعة وجيران يحبونه فصل في الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واجتنب الحرام فيه والبهتان رضي عنه الرحمن وأوجب له الجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aliyu alayka bi salatid duha fi safari wal hadri fa innahu idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin min fawqi syarafil jannah aina alladhina kanu yusalluna ad-duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisalatid duha. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, dan pesan ini juga tentunya diperuntukkan buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, alaika ay bermakna ilzam, artinya lazimilah
alaika lazimilah oleh engkau, artinya kita mudawamahkan, kita jaga, kita pelihara, jangan kita tinggal gitu. Apa yang hendak kita jaga, yang kita pelihara, yang kita lazimkan bisolatin duha, yaitu untuk kita melazimkan sholat duha yang merupakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah nafilah muakkatah, ada yang nafilah zatus sabab. Jadi sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang memang dia punya waktu, ada sholat sunnah yang dia itu punya sabab. Nah, kalau ini yang kita bahas adalah nafilah muakkatah. Jadi sholat sunnah yang memang dia punya waktu, seperti sholat taraweh. Taraweh ada waktunya. Pelaksanaannya yaitu setelah kita mengerjakan sholat isya. Begitu juga yaitu sholat witir. Sholat witir dikerjakan tentunya ada waktunya, yaitu setelah kita mengerjakan sholat isya. Ya. Ada lagi nanti yang namanya sholat yang punya sebab, seperti sebab yang mutaqaddim. Ada sebabnya muqarin, ada yang sebabnya mutaakhir. Kalau yang mutaqaddim sebabnya seperti sunnati thawab, salat sunnah thawab. Ya. Sebelum kita ngerjain sunnah thawab, terlebih dahulu kita thawab dulu. Kita thawab dulu, baru kita ngerjain salat sunnah thawab. Sama seperti tahiyatul masjid. Kita masuk masjid dulu, apa sholat dulu? Masuk masjid dulu. Makanya disebut sebabnya mutaqaddim, terdahulu. Jadi sebelum kita mengerjakan tahiyatul masjid, ya tentunya kita kudu masuk masjid dulu. Nggak bakal ada sholat tahiyat masjid kalau kita belum masuk masjid. Jadi masuk masjid, kemudian setelah itu baru dia ngerjain sholat tahiyatul masjid. Atau sholat sunnatal wudu. Sholat dulu apa wudu dulu? Wudu dulu. Nggak ada sholat sunnatal wudu kecuali tentunya dia harus wudu dulu. Nah, setelah wudu baru dia sholat. Setelah dia masuk masjid baru dia tahiyat masjid. Setelah dia tawaf baru dia ngerjain sholat sunnah tawaf. Begitu. Itu namanya disebut dengan sababun mutaqaddim. Sebabnya duluan. Sebab tawaf apa? Karena kita sebab sunnah tawaf apa? Tadi kita sholat, tadi kita ngelilingi Ka'bah tawaf. Ya. Tahiyat masjid sebabnya apa? Karena kita masuk masjid. Sunnatul wudu sebabnya apa? Karena kita tadi wudu. Gitu. Ada yang sebabnya muqarin, artinya sebabnya berbarengan. Di saat itu, di kala itu, kejadiannya itu berbarengan dengan sholat. Seperti sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Ketika pas terjadi gerhana, masih gerhana bulan, ya maka kita di situ kerjain sholat sunnah gerhana. Pas di situ terjadi gerhana matahari, maka ketika itu juga sedang terjadinya gerhana, di situ kita berbarengan dengan apa? Sholat. Sholatnya berbarengan dengan kejadiannya. Gitu.
Itu disebut dengan sebabnya mutaqarin. Ya. Ada lagi yang ketiga, sebabnya itu sebab mutaakhir. Sebabnya belakangan. Ya. Seperti salat sunnah istikharah. Yang namanya istikharah itu kan kita minta pilihan. Nah, salat dulu apa hasilnya duluan apa salat dulu? Salat dulu. Habis salat baru nanti ada hasil. Entah dari mimpi umpamanya. Nah, ini karena sebab kita salat istikharah akhirnya nanti ada jawaban di situ. Nah, jawabannya belakangan karena kita sholat apa? Sholat dulu. Itu namanya disebut sebabnya mutaakhir. Ya. Namun nanti ada yang disunnahkan jamaah, ada yang memang tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Nah, di sini kata Rasulullah, "Alaika bisolatid duha", lazimkanlah oleh engkau untuk mengerjakan sholat duha. Yang kalau kita lihat-lihat di sini dia punya peringkatnya peringkat nomor 8 duha. Jadi itu sepaling afdolnya sholat sunnah itu ada tingkatannya. Pertama yang paling afdol itu sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Salat sunnah Idul Adha dan salat sunnah Idul Fitri itu menempati ranking yang pertama. Ya. Kenapa dia menduduki ranking yang pertama? Karena ada ulama yang mengatakan salat duha, salat Idul Adha dan salat Idul Fitri itu ada yang kata hukumnya wajib. Qila biwujubihima. Ada ulama yang menyatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya apa? Wajib. Makanya ulama kita, mazhab kita, maka yang terabdolnya itu adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena di samping itu ada yang mengatakan wajib gitu. Yang kedua baru ditempatin sama gerhana matahari. Sholatul kusuf. Salat gerhana matahari. Yang ketiga baru salatul khusuf, gerhana bulan. Yang keempat baru al-istisqa, salat minta hujan. Ya. Yang kelima salatul witri, salat witir. Yang keenam salatul rawatib, salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu seperti qobliyah, seperti ba'diyah gitu. Yang ketujuh salat tarawih. Ranking ketujuh salat tarawih. Yang kedelapan baru salat duha. Yang kesembilan itu baqiyatun nawafil. Artinya sholat sunnah yang lain seperti raqatul ihram, seperti sholat sunnah tawaf, seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sunnatul wudu, itu menempati ranking yang terakhir itu. Ya. Tapi meskipun sunnah jangan kita tinggalin, ya karena yang sunnah ini bisa menambal kekurangan sholat fardu kita. Ya. Jadi bisa ditambal tuh. Ya. Jawabir lil faraid, itu qobliyah, ba'diyah. Itu bisa menambal kekurangan yang terdapat di dalam sholat fardu kita. Ya. Jadi alaika bisolatid duha, lazimkanlah oleh engkau untuk mengerjakan salat duha. Fis safari wal hadari,
Fis safar baik ketika kita dalam keadaan musafir, artinya ketika kita sedang bepergian, jangan kita tinggal. Ya. Kadang-kadang orang kalau dia orang yang gampang suka ninggalin sholat, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja pasti bakal ditinggal. Ketika dia dengan sangat mudahnya bisa meninggalkan sholat fardu ketika dia sedang tidak berlayar, artinya dia lagi ada di rumah kayak kita begini. Kalau kita gampang-gampang ninggalin sholat fardu padahal kita nggak kemana-mana, maka tentunya dalam perlayaran, dalam perjalanan lebih sangat pasti tuh, dia bakal ninggalin itu. Ya. Gak kemana-mana aja ditinggalin sholat fardu. Gimana kalau kemana-mana? Gitu kan. Antar aja kodok. Ya. Tuh, makanya kita kalau kita jalan bepergian cari orang teman yang sekiranya bisa ngebimbing kita atau yang sejalan sama kita. Bukan kita nyari teman sekedar orang yang royal. Kita perhatiin juga tuh sholatnya dia bagaimana. Kita lihat juga tuh kesolehannya dia, tekunnya dia dalam ibadah. Karena nanti bisa mempengaruhi kita di dalam perjalanan kita. Kalau teman kita yang kita bawa gampang-gampang ninggalin sholat, bisa jadi kita juga ke bawah. Udah lo ntar aja sholatnya gampang inilah, ntar sampai rumah aja udah. Kayak gitu. Ya, jadi ngegampangin waktu. Jadi ditinggalin nama dia. Ya. Jadi kalau kita pengen bepergian, cari orang teman yang sejalan sama kita. Yang kalau waktu sholat masuk, nah dipikirin tuh. Diperhatiin tuh waktu sholat, kita mau sholat di mana ya? Nah, itu teman yang bagus yang begitu. Kita sholat dulu ya, habis sholat baru kita lanjutin lagi perjalanan. Nah, begitu yang kita cari itu. Ya. Nah, jadi safarnya kita kalau begitu maksiat kalau kita tinggalin sholat itu. Ya. Ya memang nanti ada yang namanya jamaah takhir, jamaah takdim. Tapi kan itu kan harus ada persyaratannya. Ini perlayaran yang mungkin yang nggak jauh umpamanya, yang nggak kudu kita menjama, ya perlayaran yang pendek umpamanya. Nah, ya kalau mungkin perlayaran yang jauh sih masih kita bisa jama takdim, jama takhir. Kita nggak sholat nih, ntar zohor nih, ntar nanti kita sholatnya asar aja. Ya masih boleh kali itu. Kalau memang perjalanannya itu jaraknya diperbolehkan untuk kita mengerjakan sholat jamak qashar. Ya. Nah kata Rasul, lazimkanlah oleh engkau untuk mengerjakan sholat duha fis safar baik dalam bepergian. Jadi jangan tinggalin tuh meskipun kita lagi tur. Ya kan? Ya. Meskipun kita lagi keluar kota, lagi bepergian gitu. Ya. Ente ngapain keluar kota? Ani mau tafakur alam. Tafakur alam tapi sholat ditinggal gitu. Ya kan? Kan orang banyak pengen tafakur alam gitu kan ya. Masya Allah, dia melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemegahannya, keindahannya, ya, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu umpamanya. Dia tafakur alam tapi sholat ditinggal namanya. Ya. Nah, agak beres yang begitu tuh. Ya. Wal hadari, begitu juga ketika dia sedang hadar, artinya lagi ada di rumah. Nggak jalan, nggak keluar kampung, nggak keluar kota dia.
Ya. Emang dia mah jarang jalan-jalan, ya, nggak pernah kemana-mana, di rumah aja udah. Ya. Nah, baik kata Rasul dia dalam keadaan berlayar atau dalam keadaan memang dia itu ada di kampungnya, maka hendaknya jangan kita tinggalkan itu sholat duha, tetap kita lazimin itu sholat duha di situ. Jangan kita tinggal di situ. Ya. Jadi duha. Jadi sesuai dengan namanya. Sesuai dengan waktunya, waktu duha ketika itu. Jadi sholatul maf'ulah fid duha. Sholat yang dikerjakan fid duha yaitu pada waktu duha. Jadi duha itu artinya ismun li awalin nahar. Satu nama untuk awal siang gitu. Jadi awal siang itu duha. Ya. Jadi penamaan sholatnya itu sama dengan apa? Waktunya ketika itu, waktu duha. Ya. Kenapa demikian? Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannah. Dikarenakan maka sesungguhnya idza kana yaumul qiyamah, apabila telah tiba hari kiamat. Idza kana ay idza jaa jadinya. Jadi ini kananya kalau kita belajar nahwu kana tam. Enggak butuh kepada isim, tidak butuh kepada khobar. Jadi langsung aja kana di sini bermakna jaa. Idza kana ay idza jaa gitu. Kan antum semua ahli nahwu ini. Ya kan pada rajin belajar ilmu nahwu sorobnya. Ya. Kan yang dipegang kitab kuning itu kan ngerti pasti. Hah? Tahu tuh dumer apa kagak itu kitabnya apa terbalik gitu. Yang kalau di atas di bawah mungkin. Jadi kita yang muda-muda masih ada kesempatan belajar nahwu, belajar sorob. Jangan menyerah duluan gitu. Pusing, susah gitu. Ya. Memang begitu. Yang ngaji sekali, 2 kali, 3 kali. Kesannya sih kagak kelihatan. Pusing, susah, susah nahwu gitu kan. Ya. Yang bilang begitu itu ya kalau misalkan anak muda bilang susah gitu kan. Susah kayaknya nahwu, susah kayaknya sorob. Dia kagak tahu. Kalau dia udah paham itu, masya Allah nikmat bener. Kita belajar nahwu, kita belajar sorob. Kalau udah paham, terasa nikmat. Karena faedah dan manfaatnya itu kita bisa baca kitab, ngertiin kitab kita bisa, baca kitab kita bisa. Ya, faedah manfaatnya itu. Kalau kita kagak bisa ya cuman yang kita buka ya kita kitab terjemahan, nyari yang ada barisnya. Yang ada barisnya juga bisa salah. Kita yang nggak belajar nahwu sorob kagak bisa mungkin kita ngebetulin tuh baris. Barisnya mau patah doma kasro ya kagak masalah bagi orang yang nggak belajar nahwu, dia nggak paham gimana mau bisa betulin. Iya kan? Nah, makanya kadang ada yang khotib gitu. Dia bawain hadis, dia bawain hikayat, kemudian dia salah dalam ilmu nahwu sorobnya, nah berarti dia kagak paham, nggak ngerti. Bisa jadi yang dipegang sama dia ketika itu terjemahnya. Nah, jadi ketahuan itu. Jadi apa ya? Ketahuan. Tapi kalau orang belajar nahwu sorob bisa mendeteksi, ini baris salah. Ini baris kurang tepat. Betul, tapi kurang tepat. Dia tahu itu. Kalau kita yang nggak belajar ya nggak masalah.
mau dhamma kasroh patah juga, ya kagak ngerti maksudnya kita apaan, ya gitu. Belajar nahwu sorof tuh nggak cukup setahun 2 tahun, ya. Makanya yang namanya jadi ustadz, atau disebut ustadz ya belajarnya bukan setahun 2 tahun. Apa dia udah keluar mukim aja masih belajar? Apakah udah cukup keluar mukim lantas dia kagak ngaji lagi sono sini? Enggak, ngaji terus, gitu. Ya. Nah, jadi ya harus belajar kalau kita pengen bisa. Gitu. Ya. Sekalipun kita mempunyai ilmu laduni juga kagak bakal bisa kita peroleh kalau kita nggak belajar. Yang namanya ilmu laduni itu kita terus belajar, nanti udah mentok Allah Ta'ala kasih itu paham. Kita belajar dulu, terus kita cari di kitab ini, kita cari kitab itu. Kalau ketemu juga, ntar ada aja tuh Allah Ta'ala kasih ilham. Tuh. Itu yang nyampein sampai malaikat Jibril. Ya. Oh iya maksudnya begini. Oh iya maksudnya begitu. Tuh. Itu namanya ilmu apa? Laduni. Jadi kalau ilmu laduni juga kalau nggak belajar juga nggak bakal bisa-bisa. Harus apa? Belajar juga. Tuh. Ya. Nah di sini kana yaumul qiyamah. Jadi bukan kana yaumal qiyamah. Kana yaumul qiyamah ai jaa. Jadi artinya kana di sini bermakna jaa. Idza kana ai idza jaa. Makanya dibacanya yaumu jadi fa'il gitu. Idza kana yaumul qiyamah, apabila sudah datang tiba hari kiamat, yunadi menyeru, memanggil, munadin oleh yang menyeru. Maksudnya munadin di sini adalah malaikat. Jadi nanti ketika datang yaumul qiyamah bakal ada yang manggil-manggil, yang nyeru-nyeru. Dari mana panggilan itu? Min fauqi syarafil jannah, dari atas surga. Dimanggil-manggil. Apa panggilannya itu? Isi panggilannya itu apa? Yang dipanggil oleh malaikat. Aina gitu. Aina alladzina kanu yusalluna duha. Itu panggilan itu. Gitu. Aina alladzina kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang kanu, yang dulu gitu. Kanu yusalluna duha, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka mengerjakan sholat sunnah duha. Nah kita, kalau memang kita di dunia suka sholat, pasti kita bakal apa? Ngejawab itu. Nggak bisa kita nggak pernah ngerjain sholat duha langsung lantas kita ngaku-ngaku umpamanya. Aing gitu, nggak bisa, gitu kan? Kulak ya gitu kan? Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibohongin. Kalau di dunia bisa, gitu. Ya, yang mestinya dapat bantuan, kita sebenarnya nggak dapat bantuan, gitu. Kita ngaku-ngaku bisa aja. Ya. BPJS saya ketat, apa namanya KJP, ketat nggak tuh? Ketat. Kita pengen dapat KJP, ternyata kita apa? Orang yang nggak berhak nerima. Ketahuan nggak tuh? Ketahuan punya ini, punya itu. Jadi ketahuan. Ya. Itu di dunia, gimana kalau di mana? Akhirat nanti. Ya, lebih-lebih lagi. Ya. Jadi kedeteksi itu kita. Kita nih orang yang nggak layak dapetin KJP.
ya, ketahuan. Ya. Maka di akhirat itu lebih-lebih lagi. Ya. Kagak bisa dibuat-buat jawaban itu. Nggak bisa ngarang-ngarang kita jawabnya, ngaku-ngaku nggak bisa. Gitu. Nah ketika dipanggil oleh malaikat ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha gitu. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Udkhulu masuk gitu. Mimba bid-duha, dari pintu yang namanya duha. Jadi nanti ada pintu yang namanya disebut dengan babud duha. Bisalamin, dengan selamat, dengan salam, dengan sejahtera. Aminin, dalam keadaan aman. Masuk. Oh. Tahu nih kita masuk atau enggak? Mau masuk nggak? Ya sholat duha dulu. Ini kasih bocorannya, sholat duha dulu. Kalau ente pengen apa? Pengen masuk. Ya nggak usah banyak-banyak, bagi kita pemula ya 2 rakaat aja udah. 2 rakaat aja kalau kita lazimin tiap hari udah top banget itu. Jadi kita ngerjain sholatnya jangan anggot-anggotan. Lagi susah, wah duha biar banyak duit. Ya. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai 12 rakaat dikerjain sama dia. Besok-besok baru dapat nerima KJP, udah. Dapat bantuan ini. Nah, habis itu pusing lagi, duha lagi dia. Ya. Jangan begitu. Ya. Jadi itu ya sedikit lebih baik daripada banyak berantakan. Sedikit tapi mulazamah, sedikit tapi continue. Lebih baik ketimbang banyak tapi ntar lagi seminggu, sebulan baru kerjain lagi. Sama kayak baca Quran begitu. Sedikit-sedikit kita satu ain, ntar besokan kita baca lagi, kita tandain sampai ayat yang berikutnya. Besokan kita tandain lagi sampai ain yang berikutnya. Daripada kita baca langsung ya umpamanya satu juz sehari gitu kan, ketemu lagi 3 bulan. Bagusan mana itu kira-kira? Bagusan tiap hari. Tapi kita apa? Kita baca begitu. Jadi ya Ustadz saya bisanya 2 rakaat doang, silahkan kerjain 2 rakaat. Yang bisa 2 rakaat kerjain 2 rakaat. Karena kata Rasulullah, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Siapa orang yang bisa jaga, pelihara, dijaga tuh salat duhanya, walaupun memang dia bisa 2 rakaat doang. Belum bisa kayak orang-orang mah 4 rakaat, 8 rakaat, dia belum bisa umpamanya. 2 aja yang dikerjain sama dia. Iya kan? Wudunya doang lama setengah jam, sholatnya 2 rakaat doang. Ya. Aku mau 2 aja dah, enggak usah banyak-banyak gitu. Bagaimana tuh kata Rasulullah? Ghufirat lahu dzunubuhu, pasti diampunin dia punya dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Antum tahu buih itu apa? Itu busa-busa yang ada di lautan tuh. Karena kalau udah ombak tuh, ya kan? Nanti kan dia nerjang karang bagaimana tuh, gitu. Dan ada busanya gak tuh? Nah itu tuh sebanyak itu coba. Artinya sekalipun dosa kita memang banyak gitu. Kalau kita ngerjain sholat duha, mulazamah aja 2 rakaat, insya Allah dosa kita bakal terkikis, bakal habis tuh. Begitu. Ya. Yang bisa ditambahin lagi sama dia 4 rakaat.
tambahin 4 rakaat. Karena Rasul kata, man shallat duha arba'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang sholat duha 4 rakaat, ada peningkatan dari 2 ke 4. Jangan nurun dari 4 ke 2. Yang dari 2 0 kan nggak kerjain. Iya, mesti ada peningkatan, ini malah merosot gitu kan. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala bakal bangun rumah di surga. Rumahnya bukan dari kaso, bukan dari semen, bukan dari batu bata tanah liat, bukan, ya. Tapi di sana disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala material-material yang dia terbuatnya dari batu permata, dari batu jamrud, dari mutiara-mutiara pokoknya itu, dari misik begitu, ya. Tahan bakar udah, bangunannya tahan apa ya? Tahan bakar, ya. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha, dan tidaklah Allah Ta'ala perintahkan seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa wa amarahu bi salatid duha, melainkan Allah Ta'ala perintahkan nabi tersebut buat ngerjain sholat duha. Jadi sholat duha ini bukan saja diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya, tapi nabi-nabi yang dulu juga mereka mengerjakan sholat duha. Begitu. Ya aliyu min karamatil mu'min. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang telah banyak membantu demi terlaksananya ya Maulid di kediaman Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan antum semuanya. Antum diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan keberkahan dan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli